Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, apa kabar? Sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran tematik, hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Baik, pada pembelajaran 4, kita akan belajar bersama muatan PPKN. Tujuan dan manfaat kerjasama. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bersama ya anak-anak. Kerjasama, manfaat, dan tujuannya. Nah, pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Apa tujuan dari kerjasama? Ya, benar sekali anak-anak. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Nah, apa saja manfaat dari kerjasama? Anak-anak masih ingat ya? Ya, benar sekali. Manfaat kerjasama yang pertama antara lain untuk membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Dan yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Masih banyak lagi manfaat kerjasama yang lainnya ya. Anak-anak nanti bisa menyebutkan manfaat kerjasama yang lainnya. Selanjutnya, pada pembelajaran 4, kita juga akan belajar bersama muatan bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, kemarin kita sudah belajar bersama ya anak-anak, bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan atau teks yang dibacakan, itu kita harus mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks yang dibacakan tersebut. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah teridentifikasi akan mempermudahkan kita dalam membuat ringkasan. Jadi misalkan Bu Ida ya sebagai guru membacakan satu persatu paragraf dalam teks. Nah, kemudian Bu Ida menugaskan anak-anak menentukan gagasan pokoknya. Maka anak-anak ketika Bu Ida membacakan satu persatu paragraf dalam teks, maka anak-anak membuat peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Nah, setelah anak-anak membuat peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut, maka akan mempermudah dalam membuat ringkasan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, karena kalian belajarnya dari rumah dan Bapak Ibu ayah bunda kalian banyak yang kerja juga, jadi untuk kerjasama dengan orang tua membacakan malah banyak yang tidak bisa ya. Nah, karena waktunya untuk tidak di rumah. Nah, maka dari kemarin untuk teks lisan Bu Ida tugaskan hanya membaca ya, membaca sendiri, kemudian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Seperti itu ya, tidak apa-apa. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, dan kita bisa belajar dengan tatap muka. Nah, demikian penjelasan materi pada pembelajaran 4. Untuk tugasnya pada muatan PPKN, silakan anak-anak kerjakan kegiatan 2 halaman 55 buku tematik 4A.
Di situ ada kegiatan 2 itu saja ya nak yang dikerjakan, tuliskan pada kolomnya. Seperti itu. Kemudian pada muatan bahasa Indonesia, bacalah bacaan yang berjudul Beragam Permainan Tradisional pada buku tematik 4A halaman 53. Dibaca saja ya anak-anak, karena kalau nanti Bu Ida yang membacakan atau orang tua yang membacakan dan tidak secara tatap muka, hanya melalui suara, nanti anak-anak malah bingung sendiri ya. Nah, jadi bacalah dengan seksama bacaan yang beragam permainan tradisional. Nah, kemudian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan untuk setiap paragraf ya. Nanti paragraf 1 gagasan pokok dan gagasan pendukungnya apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak tidak perlu menulis kalimatnya dengan lengkap sekali seperti pada bacaan persis ya. Diringkas saja ya, seperti penjelasan dari Bu Ida, yang dituliskan itu intinya saja. Tidak perlu kalimatnya disalin panjang lebar seperti yang pada bacaan ya. Nanti anak-anak capek olahraga menulisnya ya. Seperti itu. Demikian penjelasan materi dan tugas hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.